Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusnida Andriani, NIM 2136027, Prodi Sistem Informasi A1 semester 6. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas ujian akhir semester atau UAS di mata kuliah Audit Sistem Informasi yang diampu oleh Ibu Urfi Utami MKOM. Baiklah, yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu audit sistem informasi, tujuan dan peran audit sistem informasi. Audit sistem informasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi apakah pengendalian sistem informasi telah memberikan keyakinan yang memadai atas pengamanan aset, integritas data, efektivitas, dan efisiensi. Lalu tujuan utama dari audit ini yaitu untuk memastikan bahwa sistem informasi yang tersebut berfungsi dengan optimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, secara untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko atau kelemahan yang dapat mempengaruhi keamanan dan kinerja sistem. Lalu, peran audit sistem informasi mengacu pada tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh tim audit untuk mengevaluasi dan memastikan keamanan, keandalan, efisiensi, dan kepatuhan sistem informasi dalam suatu organisasi. Selanjutnya, saya menjelaskan mengapa suatu perusahaan memerlukan audit sistem informasi dan risiko apa yang terjadi di dalam auditing. Perusahaan memerlukan audit sistem informasi untuk memastikan keamanan data, kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi operasional, manajemen risiko yang efektif, dan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder. Lalu risiko yang terkait dengan audit sistem informasi ini meliputi ketidakpatuhan terhadap regulasi, kelemahan keamanan yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak sah, kerugian finansial akibat kegagalan sistem, dan dampak reputasi negatif jika ada pelanggaran data. Lalu, jelaskan tahapan atau proses audit dan tahap pelaporan hasil audit sistem informasi. Tahap proses audit yaitu pertama ada perencanaan audit, yaitu untuk penetapan tujuan, cakupan audit, dan jadwal audit. Yang kedua, pengumpulan bukti untuk pengumpulan data dan informasi terkait sistem informasi yang akan diaudit. Yang ketiga, evaluasi dan analisis, yaitu penilaian terhadap kepatuhan keamanan, efektivitas, dan efisiensi sistem informasi. Keempat, pelaporan temuan, menyusun laporan audit yang berisi temuan, rekomendasi perbaikan, dan tingkat kepatuhan terhadap standar audit. Selanjutnya, pelaporan hasil yaitu laporan hasil audit disampaikan kepada manajemen senior dan dewan direksi, termasuk rekomendasi untuk perbaikan serta tindak lanjut yang diperlukan. Selanjutnya, menjelaskan secara singkat apa saja standar audit dan pengendalian audit sistem informasi, yaitu standar audit. Contoh standar audit yang umum digunakan meliputi COBIT atau Control Objectives for Information and Related Technology, ISO atau IEC 27001, yaitu manajemen keamanan informasi, dan NIST SP 853, standar keamanan informasi federal. Yang kedua, pengendalian audit. Pengendalian audit adalah kebijakan, prosedur, dan mekanisme teknis yang diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan untuk melindungi aset informasi perusahaan. Selanjutnya, menurut saudara, jika terjadi kecurangan atau fraud di dalam perusahaan, apa yang harus dilakukan seorang auditor? Menurut saya, jika terjadi kecurangan dalam perusahaan, tindak yang harus dilakukan oleh seorang auditor yaitu pertama, menghentikan audit dan memberitahukan manajemen senior tentang kecurangan yang diduga. Yang kedua, mengumpulkan bukti-bukti terkait kecurangan untuk mendukung investigasi lebih lanjut, berkoordinasi dengan tim internal atau eksternal yang berwenang untuk menyelidiki lebih lanjut. Yang ketiga, menyusun laporan khusus yang digambarkan temuan kecurangan, termasuk rekomendasi untuk pencegahan di masa depan. Lalu, menyampaikan laporan kepada pihak yang berwenang dan menindaklanjuti hasil investigasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selanjutnya, mereview satu jurnal terbaru.
Saya di sini mengambil judul jurnal audit sistem informasi penerimaan murid baru menggunakan framework COVID 5.0 pada Sekolah Islam Al-Azhar Sumarekon Serpong, yaitu Jurnal Manajemen dan Sistem Informasi, volume 03.isu01 tahun tanggal 30 Juni 2023. Penulis Nia Wayuningsiha dan Nartib. Selanjutnya pendahuluan yaitu Sekolah Islam Al-Azhar Sumarekon Serpong menghadirkan layanan pendaftaran murid baru yang awalnya dilakukan secara manual sebelum beralih ke sistem online. Manajemen sekolah merasa perlu untuk mengaudit sistem informasi penerimaan murid baru mereka dengan menggunakan framework COVID 5.0. Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem informasi yang diterapkan, mengidentifikasi manfaat, dampak, kekurangan, serta mencari solusi untuk perbaikan sistem. COVID 5.0 digunakan karena menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi dengan 5 domain dan 37 proses yang mendukung audit sistem informasi. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi tata kelola sistem informasi penerimaan murid baru di Sekolah Islam Al-Azhar Sumarekon Serpong menggunakan framework COVID 5.0. Subjek penelitiannya yaitu proses penerimaan murid baru di sekolah. Metode penelitian, tahapan penelitian ini mencakup identifikasi masalah terkait sistem informasi penerimaan murid baru di Sekolah Islam Al-Azhar Sumarekon Serpong. Studi literatur COVID-5, metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, kuesioner, dan studi pustaka, serta proses audit dan analisis data. Populasi penelitian meliputi 16 karyawan dari berbagai bagian terkait sekolah. Hasil audit sistem informasi dilaporkan kepada kepala sekolah dengan fokus pada domain APO, BAI, DSS, dan MEA COVID-5 dengan subdomain masing-masing sesuai proses dan tujuannya. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan, di mana yang pertama, domain APO 01 mencapai maturity level 2 atau mencapai 200% menunjukkan kebijakan efektif yang dipelihara oleh IT. Yang kedua, domain BA101 mencapai 90% menunjukkan pengelolaan program dan proyek cenderung mencapai hasil yang diharapkan. Yang ketiga, BA06 mencapai maturity 469%, menandakan perubahan sistem dilakukan tepat waktu dan dengan sedikit kesalahan. Yang keempat, domain BA107 mencapai maturity level 2,30, menunjukkan keberhasilan perubahan sistem yang stabil dan dengan harapan. Yang kelima, domain DSS01 mencapai maturity level 2,82, menunjukkan pengoperasian sistem yang dipantau, diukur, dilaporkan, dan diperbaiki secara optimal. Yang keenam, ada domain DSS03 mencapai maturity level 2,44, menandakan penyelesaian masalah terkait TI dengan baik untuk mencegah ulangnya masalah. Yang ketujuh, domain IMEA 01 mencapai maturity level 4,24, menunjukkan pemantauan, penilaian, dan informasi perusahaan yang efektif. Yang kedelapan, domain MAIA03 mencapai maturity level 3,64, menunjukkan penanganan yang menandai terhadap persyaratan kepatuhan eksternal. Yang kedelapan, rata-rata maturity index adalah 15,97 dan rata-rata maturity level adalah 2,88, termasuk dalam kategori fully achieved menurut skala COVID-5. Lalu selanjutnya hasil perhitungan GAP atau GAP menunjukkan 6 domain memerlukan peningkatan untuk mencapai target yang diharapkan, sementara 2 domain sudah mencapai target tersebut. Lalu
Analisis menyimpulkan bahwa implementasi sistem informasi penerimaan murid baru di Sekolah Islam Al-Azhar Sumarekon Serpong telah berhasil, namun masih ada ruang untuk perbaikan dalam beberapa area seperti pengelolaan visi misi perusahaan, keselarasan sistem informasi dengan strategi, dan meningkatkan layanan internal. Lalu selanjutnya kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian audit sistem informasi penerimaan murid baru menggunakan framework COVID 5.0 pada Sekolah Islam Al-Azhar Sumarekon Serpong, kesimpulan yang diambil ialah, pertama, dua domain mencapai target yang diharapkan dengan rata-rata maturity level 2,88 atau 288%, termasuk dalam kategori fully achieved, dan established process level 3 dalam skala capability model. Lalu yang kedua, GAP tertinggi terdapat pada domain BA101, Manage Programs and Projects, sementara GAP atau GAP terendah pada domain MEA03, Monitor, Evaluate, dan Access Compliance with External Requirements. Lalu yang ketiga, secara keseluruhan hasil audit menunjukkan kinerja sistem informasi penerimaan murid baru yang memuaskan, namun perlu upaya untuk mencapai tingkat yang lebih optimal. Lalu yang terakhir, rekomendasi termasuk peningkatan tata kelolaan visi misi dan pengelola informasi, koordinasi layanan internal, serta peningkatan pada level maturity 1, 2, dan 3 guna mencapai level 4 dan 5 dalam manajemen teknologi informasi. Baiklah, cukup sekian dari hasil UAS saya di mata kuliah audit sistem informasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.